Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mengawali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sabda dan doa GPB Shalom Denpasar. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa. Bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, hamba datang di pagi hari ini berserah kepadamu, menyerahkan kehidupan kami untuk dipimpin dan dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Dan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, sertai kami ya Tuhan. Beri hikmat, beri pengertian bagi kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, dan kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7 firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang menarik dalam firman Tuhan ini yang patut kita simak. Ketika bicara tentang kasih, itu adalah sebuah aksi. Kasih itu adalah sebuah tindakan nyata. Tetapi yang mau dipahami adalah tindakan nyata seperti apa. Karena 3 hal di awal dikatakan dalam ayat 1 itu, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan canang. Ya, ketika kita berkata-kata, banyak orang pandai berkata-kata, tetapi tidak semua orang memiliki motivasi. Ketika ia memperkatakan sesuatu dengan bahasa atau bahasa malaikat atau bahasa manusia, tetapi ketika dia mengatakan itu tidak dalam kerangka memperkatakan firman Tuhan atau membahasakan firman Tuhan dengan cara sederhana untuk dipahami, ya semua menjadi sia-sia Bapak Ibu. Lalu yang kedua, bicara tentang ada karunia untuk bernubuat dan rahasia, sekalipun kita pandai tapi kita tidak memiliki kasih. Jadi orang melakukan segala sesuatu itu harus dasarnya kasih. Dasarnya kasih yang pertama karena dia mengasihi, karena dia mau melakukan itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tidak mencari keuntungan, tidak mencari nama dan sebagainya. Dan dikatakan dalam ayat yang ketiga, ya sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Dan yang ketiga, banyak orang berbagi, banyak orang melakukan segala sesuatu untuk orang lain, tetapi motivasinya dasarnya bukan karena kasih, tapi lebih kepada bagaimana memegahkan diri. Sementara dalam ayat keempat dan sampai ayat yang ketujuh itu gambarannya jelas bagi kita bahwa kasih itu itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Nah, sampai di sini jelas bagi kita Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu karena kemurahan hati kita. Kita melakukan itu karena kita mau melakukan itu, bukan karena kita mau bersaing atau memegahkan diri atau mau menunjukkan diri bahwa siapa saya, tidak. Tetapi kita mau melakukan itu karena memang dasarnya adalah kasih. Kasih yang sungguh-sungguh memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, sama halnya ketika kita memahami kasih Allah dalam kehidupan kita. Allah begitu mengasihi kita. Dalam aksi nyatanya Allah tidak hanya sekedar bicara kasih, tapi dia mempraktekkan kasih itu. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Lalu Sang Kristus yang kita percaya sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Semua dilakukan dalam kesadaran bahwa itu adalah sebuah tanggung jawab. Itu adalah sebuah panggilan yang dipercayakan kepadanya. Nah, mari lewat firman Tuhan itu pagi hari ini ya, kita mencoba untuk menyatakan kasih itu lewat aksi nyata kita yang kita lakukan karena kita sadar bahwa memang itulah kewajiban kita. Dan kita mau melakukannya dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena Allah telah mendahului menyatakan aksi nyata dalam kehidupan kita untuk mewujudkan kasih-Nya bagi segenap umat manusia, sehingga kita boleh memperoleh jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, hari ini kita berdoa dengan lima jemaat yang ada di sektor pelayanan 1, keluarga Stefanus Poni, keluarga Martin Ribu, keluarga Richard F.B. Alexander, keluarga Sugeng Busono, dan keluarga Sakarias C.S. Ribu. Ya, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, lalu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, mensyukuri akan hidup dan penyertaan Tuhan adalah panggilan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan di pagi hari ini kami juga boleh belajar untuk merenungkan kebenaran firman, menghayati dan memaknai kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya ada dalam keteladanan Yesus Kristus yang menyerahkan hidupnya bagi kami. Dan untuk itulah kami terpanggil untuk menyatakan kasih dalam aksi nyata di tengah-tengah kehidupan kami, yaitu dengan melakukan segala sesuatu bagi orang-orang di sekitar kami dengan penuh ketulusan, kesungguhan hati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi sesaat atau keinginan-keinginan sesaat yang lebih menonjolkan diri kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini kami mensyukuri akan firman-Mu dan berdoa bagi keluarga Stefanus Poni, keluarga Bapak berkati keluarga Bapak Stefanus Poni ini dalam kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Berkati istri kekasih dan kedua anak kekasih yang boleh bersama-sama dengannya ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai dan memelihara, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh keluarga ini ya Tuhan. Sehingga lewat penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka dapat terus mengucap syukur dan menikmati kekuatan dan kesehatan serta berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Demikian juga ya Tuhan, keluarga Bapak Martin Ribu, Bapak berkati Bapak kekasih bersama dengan istri dalam keberadaan mereka, dalam masa pensiun mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas.
juga anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini. Bapa pimpin dan sertai, berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri kekuatan, beri kesehatan, dan limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Keluarga Richard FB Alexander, Bapa berkati juga keluarga ini dalam pergumulannya, dalam keberadaan, dalam hari-hari hidup mereka. Beri kekuatan dan beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Berdoa bagi keluarga Bapak Sugeng Busono ya Tuhan. Bapak berkati juga di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam tanggung jawab, dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam seluruh kehidupan mereka. Beri juga kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, berdoa bagi keluarga Sakarias CS Riu ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, bersama dengan istri dan anak-anak kekasih. Bapa pimpin dan sertai, jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga lewat semuanya itu mereka boleh menikmati hari-hari hidup mereka dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan keluarga ini, keluarga ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh berada dalam anugerah kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, dalam tuntunan kuasa kasih Roh-Mu yang kudus itu. Demikian juga ya Tuhan, kehidupan warga jemaat GPIB Shalom dan Pasar, biarlah tetap ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan juga, di dalam mengawali seluruh tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan pergumulan kehidupan di hari-hari hidup mereka sampai dengan saat ini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan juga akan selalu menuntun dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, juga anak-anak terkasih di dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam pekerjaan mereka, maupun dalam harapan dan cita-cita masa depan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi para janda duda, bagi anak yatim piatu, para lansia ya Tuhan, mereka yang juga dalam kesehariannya ada yang bergumul dengan begitu luar biasa, terutama dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai orang tua tunggal, dalam menjalani kehidupan tengah-tengah dunia ini, dalam membesarkan, mendidik, dan mengarahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, dalam keberadaan dan kelemahan tubuh karena usia, Bapa berkati, Bapa beri kekuatan, beri semangat, beri sukacita, beri pengharapan. Pastikan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Di pagi hari ini juga ya Tuhan, hamba mau berdoa dan berserah, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapak jamah setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka, sehingga dari sanalah ya Tuhan mereka boleh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Dan kami sebagai jemaat-Mu juga boleh mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyertai jemaat ini secara keseluruhan dari berbagai hal yang tidak kami inginkan. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan para pelayan-Mu ya Tuhan, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga panitia pembangunan, panitia malam dana. Bahkan kami berdoa juga bagi saudara Hesron yang mengambil bagian dalam pelayanan selama masa magangnya di jemaat GPIB Shalom. Bapak berkati kami semua ya Tuhan dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami mau melakukannya dengan penuh kesungguhan hati, dalam sukacita, dalam anugerah dan penyertaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan boleh, untuk hidup dan tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan menjadi rekan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemerintah
pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, bahkan sampai ke pimpinan terendah sekalipun ya Tuhan, di banjar-banjar yang ada ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan menyertai dan memelihara mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Di pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan gugus tugas mereka yang bekerja dan dipercaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya Tuhan, dengan segala kebijakan dan segala tanggung jawab mereka. Bapak berkati, jaga, pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan juga ya Tuhan. Aparat TNI, Polri, dan sipil mereka yang bekerja dan dipercayakan ya Tuhan, dan kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, jaga, pelihara juga mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi tenaga medis yang bekerja dengan luar biasa untuk dapat menyembuhkan begitu banyak pasien yang terinfeksi COVID-19 ya Tuhan. Bapak pulihkanlah mereka ya Tuhan. Bapak berkati tenaga medis juga, lindungi mereka. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan di rumah juga. Para pasien yang mereka rawat, Bapak berkati juga, sehingga mereka juga boleh dipulihkan dan boleh, dunia ini boleh kembali normal, sehingga kami dapat beraktivitas, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian dari pagi hingga siang, petang dan malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.